Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back with me, Mem Ois of Dalina channel. Today's lesson we are going to talk about Recount text in biography text. Well, before we come to our material, please pay attention on these pictures. Have you ever watched them before? Pernahkah kamu menonton judul-judul film ini? Judul-judul film tersebut? Oke, tahukah kamu jenis film apakah itu? That's right. Jenis film tersebut adalah biography movie. Now, materi kita sama dengan film tersebut. Kita akan membahas tentang biography text. Apa sih itu biography text? Biografi. Ya, kalian pernah nggak sih baca tentang riwayat hidup seseorang? Cerita tentang tokoh-tokoh terkenal dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tokoh terkenal tersebut. Dan biasanya isi biografi itu tentang hidup seseorang yang mana kita bisa mendapatkan tauladan dari cerita si tokoh tersebut. Nah, kita akan bahas nih tentang biografi ya. Biography text ini termasuk dalam recount text ya, karena menceritakan tentang event in the past. Jadi, eventnya dalam bentuk biografi. Well, students, sekarang misalkan menjelaskan ya, what is biography text? Biography text is a detailed description of person's life and written by someone else. It is non-fiction text ya. Nah, jadi berisi tentang deskripsi hidup seseorang, riwayat hidup seseorang, yang mana bukan orang tersebut ya yang menulisnya, tapi orang lain, yaitu orang ketiga. Nah, biasanya ini real ceritanya loh, bukan dibuat-buat. Jadi memang asli kenyataan, kejadiannya seperti itu. Jadi ini adalah non-fiction text, gitu ya, jadi nyata, ceritanya nyata. Oke. Well, students, biography text itu ada fungsinya ya. Nah, fungsinya adalah sebagai berikut. To give information about someone's story, dan biasanya orang tersebut adalah tokoh terkenal. Dan di dalamnya juga kita bisa mendapatkan informasi mengenai accomplishment atau achievement dari tokoh tersebut. Jadi kita bisa mengambil nih hikmahnya, mengambil pengalamannya untuk dijadikan semangat untuk kita yang membaca description dari biografi tersebut. Dan yang kedua, fungsinya adalah to educate the reader. Nah, ketika kita membaca biografi, kita akan mendapatkan informasi ya tentang tokoh terkenal tersebut dan riwayat hidupnya. So, we can get the education from this text. Sekarang, kita akan bahas karakteristik dari biografi text ya. Biografi text tadi Miss Awal bilang bahwa teks ini ditulis oleh orang ketiga atau bukan si tokoh utamanya yang dibahas. Jadi ditulis oleh orang lain. Misalnya nih, ada biografi teks tentang B.J. Habibie, tapi teks ini tidak ditulis oleh B.J. Habibie-nya, namun orang lain yang menceritakan tentang B.J. Habibie's life. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya karakteristik yang berikutnya adalah in this text, we can find the fact about the life, gitu ya, tentang hidupnya orang tersebut. Jadi itu benar-benar fakta based on research, gitu. Nah, selanjutnya lagi nih, dalam biography text ini, detailed banget description-nya. Ada 5W1H. Jadi kalau misalnya kalian baca, kalian bakal tahu tuh, what is it, who is that, where, misalnya, where did she from, gitu ya. Atau mungkin what, why gitu. Jadi ada 5W1H. Jadi kalian bisa menemukan informasi yang lengkap dalam biography text. Biography text itu ada yang long, ada yang short. Biasanya sih kalau kita temukan dalam tes-tes ujian atau mungkin di sekolah-sekolah, itu yang short. Nah, untuk yang long biography biasanya dibuat dalam bentuk buku. Jadi kalian bisa cari di toko buku terdekat kalian.
Well, students, jadi kita sudah bahas ya apa itu biography text. Kita juga sudah lihat tuh function dari biography text dan juga karakteristiknya. Sekarang kita lihat structure of the text ya. Biar nanti kalau kalian misalnya mendapatkan tugas untuk menulis biography text, kalian tahu nih kira-kira bagian-bagian yang harus ditulis apa aja. Nah, kita lihat berikut ini ya. Structure yang pertama yaitu orientation. Nah, di bagian orientation ini biasanya berisi biodata dari tokoh yang akan kita ceritakan. Selain itu, juga kita bisa memberikan info-info umum, misalnya dia itu siapa, misalnya dia adalah presiden, mungkin dia adalah tokoh terkenal apa, seperti itu. Jadi dikasih gambaran umum tentang si tokoh yang akan kita ceritakan biografinya. And then, setelah orientation, ada bagian series of events. Di series of events ini atau events itu berisi tentang riwayat hidupnya, bagaimana kehidupannya, kejadian-kejadian yang terjadi pada dirinya, begitu ya. Yang mana kejadian-kejadian tersebut kita bisa mengambil hikmahnya dan mempelajari sesuatu dari cerita tersebut. Dan biasanya di bagian events ini akan chronologically ordered atau berurutan. Jadi dimulai dari yang awal hingga terakhir masa hidupnya. Begitu ya. Bagian terakhir yaitu ada reorientation atau closing. Di bagian reorientation atau closing ini biasanya ada statement dari penulis. Memang sih nggak semuanya ada, tapi kalau misalnya mau dikasih statement dari penulis itu boleh. Ada komen atau statement dari penulis. Dan biasanya juga disebutkan nih achievement-achievement si tokoh tersebut seperti apa. Mungkin dia sudah mencapai sesuatu yang fantastik yang bisa menginspirasi si pembacanya. Begitu ya, jadi ini adalah structure dari biography text. Well, students, kalau kita sudah bahas structure-nya, sekarang kita lihat linguistic features-nya ya. Nah, karena teks ini menceritakan kejadian di masa lampau, maka kita menggunakan past simple tense atau past tense di dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya terdapat temporal sequence dan juga conjunction, yaitu ada urutan waktu dan juga kata hubung di dalamnya ya, conjunction, agar teksnya itu lebih rapi dan koheren. Well, students, gimana? Sudah paham belum mengenai biography text? Nah, sekarang kita latihan yuk. Now is your turn. Misalkan memberikan satu teks, silahkan kalian identify the text, read dulu ya. Ketika kalian membaca, kalian boleh pause kok videonya. Lalu kalian bisa tulis teksnya di buku kalian ya. Setelah itu, kalian tolong kerjakan soal berikut ini. Yuk disimak teks dan juga soal untuk latihan hari ini. Well guys, I think that's all for today. Jangan lupa ya, kamu like dan subscribe channel Mem ini ya. Oke, see you next week. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.